Selamat datang kembali di Behind the Curtain. Yoi. Kali ini gue agak flashback ke masa-masa awal-awal gue kuliah kali. Kuliah ya, tahun berapa ya? Lu juga kan? Gue juga. Hmm. Gue juga. Ya, pertengahan 2014 Ke-16 kali ya? ke-16 kali 15, ya. 16. Karena di masa-masa itu ada gue tuh ngebuka YouTube terus ada daftar lagu gitu kayak playlist yang selalu gue putar, dan lagu-lagu yang selalu gue putar itu lagu-lagu yang orangnya sedang ada di depan gue sekarang. Dan Ada siapa kalau nih? bukan karena mereka, gue nggak akan ngeband kayaknya. Jadi Please welcome ya. please welcome kita Bandanera. Terima kasih Mas Nanda dan Mbak Sasha. Telah hadir ke Sama-sama. studio kami. Sama-sama. Terima kasih sudah menerima kami. Biasanya cuma lihat di YouTube aja kan, di Media. Oh iya. Sekarang ke kantor. Iya. Mas Nanda boleh lebih dekat dari ini. Boleh. Sorry. Oh kayaknya better gini kali ya. Nah ya. Nah, Aku pegang gini Iya, kan. boleh banget. itu juga. Soalnya gainku Iya. kecil. Mas Nanda nonton Apple? Cek. Nonton dong. Oh iya. Iya, yang apa format ini, format yang sama Tiara, yang sama Gusti, ya kan. Oh iya. betul. Iya. Mbak Sasha nonton ya? Nonton. Yang mana? Yang Gusti kemarin aku nonton sih beberapa kali. Gusti ya? Iya, Gusti lagi rame banget ya. Iya dia. Iya. Iya, Dia sering lagi banget. Jadi ini debut jadi apa? Star Syndrome gitu. Star Syndrome. Star Syndrome katanya. Kita kembali ke Bandanera. Aku takut ke bagian yang Gusti justru, soalnya kan Kenapa? itu harus lucu gitu. Oh iya. Takutnya ternyata kita nggak lucu. Iya, takut tektokannya ini saya kurang lucu gitu. Kebanyakan Karena over. di Behind the Curtain ini serius banget ya. Serius, Nggak ya, bohong. serius. Kita kembali ke Bandanera kali ya. Yang serius yang Tiara ya. Iya, serius Tiara tuh. Cuma Tiara lagi cuti habis nikah. Oh, wow, selamat. Tapi kalian namanya ke spill gak sih? Enggak. Enggak Oh ya. enggak juga. Jadi nggak bisa manggil Boleh dong. Boleh. gitu Cuma enggak. oh ya kita tuh ini host introvert ya Host kalau kata introvert. orang. Iya. Kata Oza Rangkuti. Kata Oza Rangkuti kita host Itu ya, introvert. ada kredensialnya. Soalnya kita nggak kelihatan di kamera. Jadi kita emang BTC itu fokusnya cuman ke tamu yang datang sini. Oh, Asik. menarik konsepnya. Pertama di dunia, Mas. Oh iya. Santai. Kita kembali kali ya. Iya. Ke Bandanera. Mungkin dari gua kali ya. Boleh, boleh. Bener sih kayak zaman dulu gue apalagi gue kuliah di Bandung gitu, terus kayak kalau dengar Bandanera kayak anjir Bandung pisan gitu. Kayak yang paling gue tangkap dari Bandanera itu adalah mungkin sampai sekarang kali ya, selalu ada gitar, ada stringsnya, dan ada piano. Dan itu tuh sampai sekarang gue dengerin album barunya juga, anjir ini masih ada nih 3 elemen ini kalau menurut gue ya, yang gue dengar gitu loh, sangat apa ya, kayak Distinktif gitu ya. iya kayak selalu anjir nih, selalu balik pas zaman gue lagi skripsian lah, Iya, pas iya. zaman lagi masih merasakan menjadi mahasiswa di Bandung. Itu tuh yang gue rasain sih kalau dengar Bandanera sih, Net. Sama gue juga. Maksudnya akhirnya dari instrumentasi yang sederhana kali ya boleh dibilang. Terus bahasa-bahasa yang subtil kali ya, Iya. yang bisa kita cerna untuk kayak ngedengerin lagu tuh. Kalau nggak salah gue sempat baca ada sebuah artikel gitu kayak menyandingkan ada beberapa musisi waktu itu Tulus, Bandanera. Jadi mereka itu adalah dimuat di berita itu sebagai musisi-musisi yang menggunakan bahasa yang pintar katanya. Gimana sih, Mas? Terlalu berlebihan ya. Tapi menurut kalian gimana nih pandangan dua orang tua ini masih dengerin Bandanera? Dan Lebih Kita tua aja lagi tua dong. lagi. Sama. Berarti 4 orang tua gak sih? gimana tuh? Bahasa yang pintar, menurutku bahasa yang biasa aja sih. Pas bikin Bandanera itu kan aku lagi kerja jadi wartawan ya, wartawan Tempo. Maksudnya mungkin yang mau aku bilang proses belajar menulis di dunia jurnalistik itu kemudian mempengaruhi penulisan lirik-lirik dan lagu di Bandanera. Dan bahkan ada beberapa yang spesifik bisa muncul karena lagi ngerjain tugas liputan di kantor pada saat itu.
kayak misalnya yang patah tumbuh yang hilang berganti. Jadi si kalimat itu tuh aku temukan di bukunya Muhammad Yamin. Ada dia, Muhammad Yamin tuh menteri kebudayaan awal-awal gitu. Dia bikin satu penelitian panjang, penelitiannya banyak dikritik, judulnya Sabta Parwa. Itu berjilid-jilid bukunya sampai 8, cuman karena dikritik dia cuma beres ngerjain 4. Habis itu mungkin karena di roasting jadi nggak dilanjutin. Nah, aku lagi kedapatan tugas untuk menulis tentang Sabta Parwa itu. Si Tempo lagi bikin edisi khusus Muhammad Yamin. Terus di salah satu kata pengantar jilid Sabta Parwa itu ada kalimat itu, dia yang patah tumbuh yang hilang berganti. Kan dia orang Minang ya. Itu satu ungkapan Minang yang umum dipakai oleh orang-orang Minang. Terus pas ketemu itu kayak ini adalah sebuah lagu, bisa dijadiin rap, bisa dijadiin judul, terus tinggal cari berikutnya gitu. Ya jadi mungkin aku nggak bilang itu bahasa pintar sih, tapi ya itu banyak mempengaruhi pas di jurnalistik sama pas nulis lagu. Gitu. Kalau nggak salah ini mungkin rumor ya. Kalau gue dengar lebih ke rumor ya, lagu yang patah tumbuh dan hilang berganti itu katanya ada ngebahas tentang tragedi 98 gitu. Yang itu spesifiknya pada saat bikin nggak memikirkan itu sih. Bukan 98, itu lagu Mawar kayaknya. Oh itu di album 1 tuh ada lagu Mawar judulnya. Aku sengaja ngasih judul waktu itu Sasa belum ikutan karena Sasa baru diajak di tahun 2024. Itu tahun 2013 albumnya. Jadi di album itu ada berapa ya lagu ya, kalau nggak salah 10 atau 9 ya. Ada satu lagu judulnya Mawar. Aku sengaja pilih Mawar sebagai judul lagu karena biar ketika orang baca sekilas gitu ngiranya lagu romantis gitu ya, lagu cinta-cintaan gitu. Tapi ternyata pas didengerin ternyata tentang tim Mawar gitu. Tim Mawar adalah ini yang ada kaitannya sama presiden sekarang. Jadi lagu itu bercerita tentang itu. Itu yang bercerita tentang 98. Oh, justru lagu yang Mawar itu bukan yang patah tumbuh yang hilang berganti. Iya betul. Nah, Mas Nanda juga ini kayaknya orang-orang juga udah pada tahu ya, merupakan cucu dari Jas Badudu. Oh iya betul. Nah, apakah itu ada kaitannya atau beban tertentu untuk meneruskan? Makanya Bandanera membuat lagu dengan diksi-diksi yang baik dan benar gitu. Kalau meneruskan, kalau kakekku tuh kan pure akademisi ya, doktor linguistik gitu, profesor linguistik. Kalau aku suka sotoy baca-bacain buku-bukunya di rumah kakek dulu dan mendapati bahwa cabang ilmu linguistik itu ilmu yang sangat detail banget kayak ngebahas soal bunyi kata, kenapa kata imbuhan ini berasal dari mana, kayak semua kata itu dibelajatin sedetail-detailnya. Dan aku baca itu angkat tangan sih, aku kayaknya tidak akan bisa menguliti bahasa sampai sedalam sedalam itu secara linguistik ya, maksudnya ketertarikannya lebih ke bagaimana ketertarikannya lebih ke sastra, kan itu kan sastra, kayak sastra dan linguistik emang ada di satu medan tapi dia cabangnya berbeda gitu. Kalau linguistik lebih ke membakukan, kalau sastra tuh lebih ke ini ruang bermain yang bebas buat semua orang. Jadi kalau linguistik tuh lebih top down gitu istilahnya, tapi sebenarnya nggak top down juga sih, tapi itu nanti perdebatan lagi. Kalau sastra lebih ke bottom up gitu. Jadi kayak dia menangkap apa yang hidup di masyarakat, bahasa yang kita gunakan sehari-hari gitu. Ya bisa bahasa slang, bisa bahasa baku yang udah dari kamus,
menangkapnya, merangkumnya, kemudian mendorongnya agar pakar-pakar bahasa nih melihat, oh ini ada kata-kata ini nih yang hidup di tengah masyarakat dan lu harus membakukan itu. Baru di situ akademisi itu berperan menangkap itu dan kemudian menaruhnya di kamus gitu. Jadi kayak satu aktivitas yang berantai gitu. Nah, aku lebih tertarik di dunia yang menghidupkan bahasa di ranah ini gitu, ranah eksperimen, ranah apa ya, ranah ya menghidupkan bahasa itu. Aku kurang jelas ya. Enggak, gue jadi gak enak tadi janjinya sama Mas Nanda dan saya kalau kita ngobrolin nggak yang berat-berat. Terus gue ngobrolnya malah ke arah sini. Di Behind the Curtain itu biasanya kita membuka dengan bahasa basi media dulu. Kita di Behind the Curtain itu ada namanya bahasa basi media. Bahasa basi Iya, media. biasanya kan di media bahasa basi, halo apa kabar gitu. Nah, cuman ini ada bahasa basinya adalah menurut Mbak Sasha dan Mas Nanda. Ini pertanyaan yang nggak boleh nggak dijawab ya. Iya, harus dijawab. Harus dijawab. Yamaha Mio kalau dikasih karbu 26 tuh boros atau enggak sih? Aduh, nggak paham lagi. Nggak tahu lagi aku. Gue juga gak paham itu gue. Iya, jawab aja. Bagus atau enggak? Irit atau enggak Oh, sih? irit Iya. atau- Irit Biar- deh kayaknya. Irit ya? Iya. Irit deh. Irit. Oke, irit udah. dia nyiapin pertanyaan sendiri gak mau ngasih tahu ke gue. Jadi kan gue gak bisa nyelamatin nih. Gak apa-apa. Ini kan emang kayak gitu podcastnya. Tapi nggak ada jawaban yang bener ya? Nggak tahu juga, makanya Oh, nggak kita tahu. itu gitu. bahasa basi media, jadi kita harus menanyakan hal itu. Oh. Iya, Iya. Dibiarin ngambang pertanyaan. biar nggak aja ringan-ringan. Oh jadi kamu juga nggak tahu Nggak tahu nanya. Oh, iya. Rumor aja. Karbu 26. Rumor karbu 26 tuh ada. Katanya sih ngebut tapi nggak tahu irit atau boros. Langsung aja kita ke pertanyaan pertama ya. Nih, langsung pertanyaan pertama. Bandanera kan udah kembali hiatus setelah 7 tahun tahun ya? apa? 8. 8 tahun. 2015 nggak? 2016. Enggak cuma hiatus sih, bubar sih. Iya Bubar, benar, iya. benar. Terus apa sih yang bikin kalian bisa ngerasa kayaknya 2024 kita gas lagi, kita bikin lagi gitu? Banyak banget sih faktornya. Perenungannya udah mungkin dari 4 tahun lalu ya kayaknya. Memikirkannya banget. Cuman mungkin Sasa juga belum tahu. Jadi sebenarnya pas aku memikirkan dan aku nanya-nanyain ke orang-orang terdekat tuh sebenarnya ide itu mendapat penentangan kayak ngapain sih, bukan ngapain sih, maksudnya udah move on aja gitu, kayak yang udah bubar ya udah move on aja. Dan aku berusaha untuk mendengarkan itu dan berusaha untuk move on maksudnya kayak ya udah aku bikin chapter baru aja, meninggalkan lagu-lagunya yang udah pernah dibikin dan ya bikin project solo dan fokus sama project solo itu aja. Cuman ternyata semakin kesini kayak aku herannya, itu kan lagu-lagu nggak pernah dipromoin ya, maksudnya album 1 dan apalagi album 2 yang dirilis di 2016 nggak pernah aku melakukan kayak gini-gini nih untuk promosi. Maksudnya nggak pernah melakukan benar-benar main kemana untuk promo karena begitu rilis pas 2016 waktu itu masih sama Rara kan ke New Zealand sekolah, jadi kita benar-benar nggak ada kegiatan. Terus di akhir tahun, di tahun yang sama pada saat rilis, kita bikin pengumuman kalau kita bubar gitu, kayak kurang ajar sekali nih. Baru bikin. Terus abis itu ya udah aku kayak berusaha beranjak lah gitu ya, dengan mencoba berbagai macam cara, termasuk nggak sok-sok nggak bermusik gitu, kayak aku kayaknya sudah cukup di dunia musik gitu, kayak sama sekali nggak. Aku pindah Jogja waktu itu, terus aku ingat aku bawa gitar tapi aku nggak nyentuh gitar itu kayak lama banget gitu, kayak emang ingin beranjak aja gitu. Ya itu dicoba, terus nyoba solo juga, terus nyoba segala macam cara untuk beranjak. Cuman si lagu-lagu yang ditinggalkan nih kayak tanda petik anak-anak rohani lah gitu ya.
kayak selalu memanggil gitu. Memanggil dalam artian ada orang tiba-tiba nyamperin ngasih testimoni, aku mendengarkan ini dan membantuku dalam melalui berbagai macam hal gitu. Padahal aku udah sejauh-jauhnya pergi ya, aku ingat kayak waktu itu lagi main di pantai apa ya, di Jogja tuh, pantai selatan. Indrayanti bukan? Enggak kayaknya yang banyak gumuk pasir, iya itu. Parang Tritis. Iya, terus aku beli apa gitu di warungnya, terus mbak warungnya, Mas Ananda ya kayak, "Oh iya? Aku tidak expect kan." Iya, warung lagi. iya lagi beli di warung, beli apa lah waktu itu, beli sendal ya kalau nggak salah. Kayak sendal. Terus dia cerita dengerin lagu ya, terima kasih kayak, aku tidak expect ini akan terjadi di warung di gubuk pasir gitu. Terus lagi pergi ke Belitung juga aku udah kayak, wah ini kan jauh ya, mungkin tidak ada pendengar di Belitung. Setaunya ada pendengar yang tahu aku ke Belitung, terus dia datang memberikan sarung gitu. Sarung. Iya dikasihin, bukan sarung sih, kain. Oh, kayak cenderamata Kayak gitu. cenderamata kayak, dan ngasih testimoni lagi, berterima kasih gitu tuh udah bikin. Terus aku maksudnya kayak, ini udah ke Belitung udah agak jauh sih gitu, tapi masih tetap aja ada. Maksudnya dari itu aku mengalami bertahun-tahun gitu, kayak aku yang awalnya berusaha move on, ya lama-lama kalau mengalami itu terus selama bertahun-tahun kan kayak semakin kena mental gitu ya, maksudnya kayak aku harus gimana sih gitu selama bertahun-tahun itu gitu. Iya, yang aku bilang perenungannya udah dari 4 tahun lalu tuh, pertanyaan itu udah muncul dari 4 tahun lalu, kayak aku tuh harus gimana sih menanggapi ini gitu, kayak si bandnya udah bubar, lagu-lagunya apakah harus kutinggalkan gitu, apakah bisa aku meninggalkan lagu-lagu ini gitu. Dan rasanya tuh kayak apa ya, ninggalin lagu, mungkin kamu bisa bayangin ya Juliet, apa kayak kayak aku mungkin perumpamannya kayak kamu meninggalkan anak, terus tiba-tiba anaknya udah kuliah terus cum laude gitu kayak. Iya. Padahal aku nggak biayain sama sekali dan aku nggak mengurus dia, dan tiba-tiba dia datang, "Pak, aku cum laude," gitu. "Datang dong ke wisudaku," gitu kayak. Hah? Gitu kan kayak. Ya rasanya kurang lebih kayak gitu kayak. Aku gak pernah mengurus kamu selama ini gitu. Iya. Ada perasaan apa ya? Sangat bersalah gitu. Yang kemudian mungkin menemukan gong ya tuh, perenungan itu pas di Pesta Pora 2023 sih. Itu aku datang ke sana tuh. Oh iya. Iya, itu lumayan haru sih yang di apa sih? Di indoor itu kan. Iya. Oh iya, makasih sih udah datang dan nonton. Terus Sasa juga ikut waktu itu sebagai paduan suara. Iya, aku lihat juga. Iya, akhirnya perenungan itu menemukan jawabannya di momen itu, karena aku ngerasa kayak pertukaran energi di momen itu tuh kayaknya aku nggak bisa sih mengambil sikap yang seperti kemarin gitu. Mungkin pada 2016 keputusan bubar adalah keputusan yang tepat, tapi kita kan boleh ya mengevaluasi keputusan dengan pertimbangan-pertimbangan yang ada sekarang. Dan ya akhirnya di Desember tahun lalu manajerku kayak ngasih deadline nih, karena dia kan bingung nih memasarkannya. Jadi kamu nih mau sebagai apa sih? Mau sebagai Ananda Badudu, mau bikin project baru lagi atau apa gitu. Terus dia kasih deadline pokoknya 31 Desember udah harus ada jawaban ke depan mau apa. Ya udah pas di hari itu, pas sebelum berganti tahun ya, aku bilang aku mau lanjutin Bandanera, tapi harus ada album baru karena nggak mau cuma nostalgia aja gitu. Nah kalau misalnya album baru nggak kejadian, berarti niatku jalanin lagi Bandanera ya harus dibatalkan gitu. Tapi ternyata kejadian. Itu pertama kalinya akhirnya bersinggungan dengan Sasha, dan akhirnya Sasha diajak ke Bandanera sebagai vokalis, itu kapan tepatnya? Oh itu lebih baru lagi. Jadi pas saat Nanda berpikir melanjutkan, justru aku belum maksudnya belum benar-benar diajak ayo jadi personil gitu. Aku sejauh itu sih cuman bantuin aja gitu. Sebagai backing vokal kan. Iya. Iya di project-project solo.
yang lagi bisa ngajak Sasa ikutan. Yang lagi gak bisa tuh yang pro bono gitu kan, aku sendirian doang mainnya. Lanjut ya. Iya. Bercanda. Iya, jadi Sasa udah ikutan sejak Pesta Pora tuh. Waktu itu kan ada undangan mainin lagu-lagu Bandanera lagi. Terus kan nggak mungkin bawain paduan suara yang 30 orang itu kan sport. Jadi aku nanya lagi ke Sasa, mau nggak bantuin di waktu itu ada manggung di Bali. Nah terus sejak itu jadi sering ikut. Awalnya di Pesta Pora itu berarti. Awalnya di Pesta Pora, cuman pada saat itu tuh belum ada kepikiran untuk ngajak Sasa jadi member sih. Itu baru kayak, itu sangat-sangat baru bahkan. Baru banget. Baru tuh kapan sih kalau baru? Apa Juni gitu ya? Juni tahun ini. Mei atau Juni, iya benar-benar baru. Oke. Kayak 3-4 bulan sebelum kita rekaman album ya. Iya, Hmm. kebut. Ngajaknya gimana? Isi dong gitu. Coba kamu ingat. Ngajak gue. Kata-kata tepatnya gitu ya. Iya. Apa ya kata-kata tepatnya? Oh itu ngajaknya pas Zoom ya? Iya Zoom lagi. Zoom lagi nggak ketemu Zoom lagi. meeting. Iya. Gokil. Iya kayak Zoom. Terus pokoknya dengan awkwardnya Nanda kan. Aku kepikiran untuk ngajak kamu gitu untuk jadi member. Jadi member ya. member. Terus dia member tapi datar. jadi ada. Responnya datar kayak. Aku berpikir apakah dia tidak tertarik gitu. Oh ya aku responnya dia lagi datar. Soalnya kayak Oh gitu. coba aja dulu kali itu itunya apa bekerja sama ya. Nggak ada kayak happy wah gitu. Enggak gitu. Bingung gak sih? Maksudnya Iya tapi paham sih. Diajak jadi member tapi nggak nyebutin ininya. Hah? Role gitu. Mau nggak jadi member? Tapi jadi drummer ya. bener juga. Iya benar juga ya. Iya member drummer gitu kan. Bener juga ya. Ketipang Nggak gitu. kepikiran lagi. Main Triangle, tatalu. Ya gitulah. Ya terus aku juga responnya datar karena sambil mikir yang kalau misalnya as a personil akan beda kan. Selama ini tuh aku cuma bantuin Anda ya manggung bareng aja gitu. Kalau as a personil kan kita akan bekerja bersama. Jadi itu yang mungkin itu yang membuat aku datar kayak bisa nggak ya gitu. Cocok nggak ya Belum kita gitu. sebegitu mengenal ya pada Iya, saat itu. Kayak sekarang juga belum sebegitu mengenal. Tidak kenal. Siapa? Tapi yang membuat kalian akhirnya saling berkenalan satu sama lain itu apa mulanya? Oh, pertama kali kenal maksudnya. Pertama kali kenal itu sebenarnya aku itu kan aku kerja di PH. Boleh kali disebutin Mbak? Boleh kali. Divisi Cinema Nema. ya? Aku kerja di divisi Nema. Terus pas pandemi itu aku punya project pandemi gitu. Projectnya karena aku ternyata bukan film banget ya orangnya. Ternyata bukan. Jadi hanya bekerja gitu. Nah di project pandemi itu aku bikin kayak konser soundtrack filmnya online gitu. Jadi itu project musik pertamanya Visinema gitu. Karena aku kayaknya harus refresh nih gitu, lagi pandemi lagi kan. Begitu ada salah satu soundtracknya emang soundtrack Bandanera gitu. Terus aku coba approach Nanda, mau nggak dia nyanyi, walaupun aku tahu nggak mungkin lah sama Rara gitu kan. Akhirnya di situ aku nge-collabin dia sama Nadine gitu. Di situ pertama kali ketemu. Jadi dia bekerja, aku hire. Kerja ya. Terus selama ini kok diem-diem banget kerja gitu. Kan lagi pandemi. Jadi makasih ya atas project. Terus di project itu aku dinaikin gaji tanpa diminta. Project pandemi itu Mas. Soalnya dia di antara artis-artis lain gitu ya. Murah banget. Aku tuh kayak serius sih akhirnya pokoknya udah deal dengan angka sekian gitu ya. Murah lah pokoknya. Harga mahasiswa. Harga mahasiswa banget iya. Udah gitu akhirnya pas hari gajian gitu semuanya aku naikin. Naik gaji. Cuma Mas Rana doang yang dapat kenaikan gaji. Yang lain kan udah standar lah gitu kan. Ya elah masa iya sih segini gitu. Aku happy banget loh waktu itu sama manajerku. Oh iya. Wow, kamu bisa dinaikin ya padahal kita gak minta.
tuh rezeki Mas berarti. Rezeki pandemi itu. Itu tapi kenapa akhirnya membuat publisher yang bisa akhirnya kesannya murah bagi Sasha gitu pada saat itu? Emang dulu kayak gak ada pertimbangan untuk ya udah ini mah segini aja rate aku mah gitu, atau kan biasanya untuk menjadi musisi let's say profesional gitu ya Mas Nanda, kan kita punya rate tertentu lah gitu, kayak apa yang harus dibutuhi, apa yang harus ada rate tertentu lah. Pada saat itu nggak terpikir kayak rate-nya 100 gitu ya. Mungkin patokanku waktu itu sebulan kerja di media gitu ya. Kayaknya lebih murah juga daripada bulanan kerja. Kan itu sebulan. Ini sehari kayak udah boleh ya. Dibagi boleh, hari ya boleh. jadinya. Sebulan dibagi hari ya. Tapi emang Banda Neira itu tumbuh karena ketidaksengajaan berarti ya? Atau emang dirancang menjadi sesuatu yang dipengen kayak sekarang gini? Enggak sih, dari awal sebenarnya dulu pas bikin sama Rara kita sama-sama kerja dan kita kan happy sama kerjaan kita pada saat itu, terus itu benar-benar dilakuin sebagai hobi aja dilakuin, karena aku sebenarnya suka musik tapi aku tuh ngerasa kalau mainin lagu orang tuh nggak bisa, kayak di tongkrongan gitu suruh mainin lagu Dewa gitu nggak bisa, aku nggak tahu chordnya, cuma bisa nulis lagu sendiri, jadi cuma bisa mainin lagu sendiri doang. Jadi kalau misalnya lagi nongkrong rame-rame disuruh mainin lagu Oasis aku nggak tahu chordnya. Kayak terus orang-orang kecewa gitu kan, orang-orang kira Katanya musisi. iya katanya musisi punya album nggak bisa mainin Oasis ya, kayak Segitu. maaf. Jadi standar gitu, bisa jadi standar. Iya, Bisa kayak- bermain ya. kayak harus lihat apa gitar chord ya kan, kayak Iya. katanya musisi. Iya aku kayak menyukai dunia musik tapi bisanya cuma nulis lagu pada saat itu. Terus di awal-awal ya Rara kecintaan terhadap musiknya sangat besar dan bukan tidak maksudnya kemudian ketemu penyalurannya di Banda Neira, penyaluran berkreasinya ya, yang bukan hanya mainin lagu orang gitu. Ya terus itu ya kita kerjain di sela-sela pekerjaan dan kerasnya kehidupan Jakarta. Asik. Masih Mas, keras banget Mas. Keras banget. Gak. Tangerang Selatan juga keras ya. Tangsel ya. Tangsel juga keras. Tangsel lebih keras lagi sih. Iya, sama-sama Mas, sama-sama keras. Makanya ada lagu-lagu yang lahir tentang Jakarta gitu-gitu ya Mas. Iya, terus waktu itu kan kita karena nggak bisa mainin lagu orang, terus ngerasa kalau cover kayak kurang bagus gitu ya udah bikin lagu aja. Bikin lagu ternyata sampai jadi 4, jadi terus ya udah rekam aja kali ya sekalian, soalnya waktu itu kita rekamnya cuma pakai recorder wartawan nodong narsum itu loh, kurang bagus ada. Sekarang belum ada zoom gitu, dulu Sony yang kecil. Oh yang itu, yang Sony yang gitu. Iya Sony yang pencetannya bulat gitu kayak. Terus DAW dulu belum umum lagi kan, kayak DAW kayak masih laptopnya harus canggih gitu kan. Betul. Sementara laptopku dulu cuma bisa buat ngetik aja. Jadi kayak ya udahlah kita sewa studio kali ya 2 hari untuk rekam 4 lagu. Terus direkam, terus dilempar ke SoundCloud. Kalau waktu itu SoundCloud lagi happening tuh, karena belum ada Spotify, YouTube juga baru-baru banget. Era-era zaman kuda lah ya kalau dibandingin sekarang mah. Anjir. Terus ya ternyata lagi banyak yang ngumpul di SoundCloud anak-anak musik tuh, jadi itu kayak lumayan mendapatkan perhatian gitu, gitu ya. Terus ya habis itu bergulir aja sih dari situ. Orang-orang discover Banda Neira tuh dari SoundCloud berarti awalnya. Awalnya SoundCloud ya, sampai hari ini berutang sih sama SoundCloud. Yoi. Dan Reverb Nation kadang-kadang juga ya. Reverb Nation. Terus kocaknya SoundCloud bisa dikomen di tengah-tengah lagu Bisa. gitu kan. Oh itu sebenarnya itu tuh. Benar. Bisa tuh. Chord ini apa? Di yang lain kan nggak bisa kan? Nggak bisa. Iya, Bener-bener. Berarti 4 lagu itu apa aja Mas waktu di SoundCloud? Itu esok pasti jumpa, di atas kapal kertas, ke entah berantah, sama satu lagi apa ya?
lupa lagi. Satu lagi. Hujan di Mimpi itu belum ya? Belum kayaknya. Udah belum ya? Aduh lupa banget ya. Pokoknya itu jadi EP judulnya juga lupa lagi. Bukan Berjalan Lebih Jauh. Di Paruh Waktu. Terus itu ada fisiknya satu-satunya fisiknya itu dibikin buat souvenir nikahan temanku, jadi dia bikinin CD. Di luar itu gak ada fisiknya, jadi ada cuma versi nikahan temanku. Nikahan doang. Souvenir. Iya souvenir nikahan. Dulu pikiran aja ya orang-orang dulu ya. Jadi sama sekali nggak ada pikiran untuk ngeseriusin, wah kita harus promosiin terus bikin CD-nya kita jualin gitu. Nggak ada sih. Baru setelah itu agak serius karena didorong sama teman-teman kampus pada saat itu. Sorge ya? Iya, Sorge Records. Jadi dulu kita punya usaha bareng gitu, bentuknya koperasi, dan salah satu unit usahanya itu record label. Terus ini percobaan pertamanya, mereka mendorong kita ngembangin dari EP ini. Oh berarti Bandanera itu percobaan pertamanya? Iya, buat dijadiin album. Oke. Terus dikasih modal lah kalau nggak salah 20 juta gitu waktu itu udah bikin album. Cukup loh pada saat itu. Iya kan? Dulu ya. Pada saat itu. Sekarang kayak Sekarang kayak terus berarti. sekarang kayak baru buat produser doang tuh setengah lagu ya. Kurang apa sih? Boleh. Iya. Iya pada saat itu kayak, dan aku ngerasa 20 besar banget, kayak seriusan kalian mempercayakan uang segini banyak buat kita rekaman. Terus ya udah hajar gitu. Ya udah kita bikin lagu lagi tuh dalam beberapa bulan. Jadilah album. Terus kita rekamnya rada metal juga sih, soalnya itu kalau nggak salah cuma 2 hari gitu, cuma 4 shift gitu ngerekam semuanya. Terus nanti ada yang terus ternyata ada yang fals gitu, jadi ntar re-record pas proses mixing. Tapi intinya irit banget lah proses rekamannya, dan semua nggak costly gitu. Terus akhirnya jadi album, dan itu baru kayak dibikin CD segala macam. Karena digarap sama teman-teman itu sih. Gue jadi kayak menghimpun memori gue gitu, gak kayak dulu kenapa gue dengerin Bandanera, terus akhirnya datang ke Pesta Pora kemarin. Waktu tahu Ananda Badudu menyanyikan Bandanera gitu, kayaknya semua orang datang ke situ deh gitu, kayak itu adalah perayaan yang lumayan monumental juga gitu. Terus ya kayak yang gue sebut, kalau gue ngeband tuh gara-gara Bandanera juga gitu. Waduh, itu beneran Mas Nanda. Dulu di awal-awal karir kami terima ngeband kasih. tuh, Kami ini gue malu ya. bukan. kita belum ngeband gitu. Sorry. Bawain ya lagu-lagu yang Bandanera juga sempat. Oh iya. Terus sampai ke panggung profesional malah, dan kami belum ngerti ya waktu itu, jadi kayak nggak ada hak cipta. Enggak santai kok, santai. Oh iya, harusnya bayar ya. Harusnya bayar. santai. Sampai jadi bedu waktu itu. Bedu. Akhirnya ya kayak gue coba menghimpun memori itu. Sekarang ada di hadapan kita. Gimana Bandanera akhirnya evolve, nggak cuma melalui musiknya tapi ke kehidupan gue juga gitu. Dan untuk Bandanera sendiri akhirnya sekarang punya ya dengan entitas yang hari ini mungkin tidak berbeda dari sebelumnya, cuman adanya warna yang baru dengan Sasha di dalamnya, membawa warna yang baru. Atau adakah upaya untuk kayak mencoba berbeda dari dari entitas yang sebelumnya atau situasi album terbaru kemarin itu jadi sebelum mengajak Sasha tuh aku udah jalan untuk songwritingnya dengan pemikiran di awal aku akan jalanin ini sendiri aja gitu, jadi kayak mungkin bikin projectnya kayak Fleet Foxes gitu yang ya kan dia Robinnya aja terserah lah yang lainnya sama siapa ya, yang penting bikinan si Robin Pecknold gitu kan, atau Bon Iver gitu, kayak
pemikirannya awalnya kayak gitu. Jadi aku jalanin songwritingnya dengan pemikiran itu. Jadi kayak udah jalan setengah tahun gitu, berusaha selesaiin idenya. Terus baru baru merasa perlu aku ngerasa si Bandanera kan salah satu sonic signature-nya, asik sonic kekhasan auditifnya gitu ya. Iya. Adalah layer vokal cewek cowoknya itu kan. Iya. Yang sebenarnya pas aku bikin tuh juga mikirin ini beneran mau dihilangin si layernya atau bikin sama sekali baru atau tetap ada. Terus akhirnya aku mikir kayaknya tetap harus ada deh, soalnya itu kayak kekhasannya itu. Baru aku kepikiran Sasa ngajakin, dan ya di tengah-tengah proses pengerjaan album itu aku baru nanya ke dia. Jadi mungkin si songwritingnya udah jalan setengah tahun gitu, baru aku ngajak Sasa. Yang mana ide-idenya udah terbentuk, dan aku sadari sih, maksudnya aku sangat sadar dalam proses songwritingnya mungkin aku belum sepenuhnya bukan fair sih, kayak belum sepenuhnya kayak masih dominan aku gitu ngerasanya, dan aku sangat sadar itu gitu ya. Cuman ya udah, itu kan di album yang ini kan kita berkomitmen untuk langsung pandangannya langsung kayak kita berkomitmen ini adalah proyek yang jangka panjang ya. Oke. Jadi masih ada banyak kesempatan di album-album berikutnya gitu. Jadi yang ada sekarang dijadiin aja untuk kita butuh untuk kita jadikan pijakan ke lagu-lagu selanjutnya. Yang Sasa kan nulis juga. Iya. Sasa sejarah nulis lagunya jauh lebih panjang kalau dari tahun 2003 berapa 98 96 ya. Iya. Itu lagu Iguana tuh Sasa yang bikin bukan? Oh, Areksi itu ya. Areksi. Iguana tuh sebenarnya itu masih berapa tahun ya? 5, 6. Masih kecil banget. Kecil banget. Cuman jadi itu emang liriknya berasal dari ocehan-ocehan aku terhadap iguana gitu. Iya. Sama ayahku dibikin lagu gitu. Jadi kalau bisa dibilang itu kamu yang bikin, oh iya. Padahal aku kayak gak sadar, ya udah ngomong aja gitu kan. Wah lucu ya apa gitu. Catat ternyata. Tapi masih ingat gak sih pas lagi proses perekaman lagu itu? Rekaman inget sedikit-sedikit. Pas bikin video klip aja aku inget loh. Maksudnya itu itu sebenarnya masa emas yang aku syukuri, karena nggak semua orang punya memori di umur segitu kan. Di umur 5 tahun ya? Iya 5 tahun, 4 tahun itu pas prosesnya tuh 4 tahunan gitulah. 5 tahun tuh TK ya? Paut. Iya kayak nggak semua orang punya memori jelas kan di usia-usia segitu, makanya itu memori yang aku syukuri banget. Kamu punya memori tahun segitu? Iya aku ingat. Oh ya? Iya ingat, jadi makanya pas aku sadar orang-orang tuh nggak punya memori, nggak semuanya punya memori di usia segitu. Aku kayak oh ya bersyukur aja sih, karena aku ada beberapa momen yang aku inget jelas gitu waktu kecil. Iya. Kayak apa? Bikin video klipnya itu. Video klip, terus pokoknya pas masa-masa itu ada, bahkan pas misalnya manggung gitu ya waktu kecil, gaul banget ya. Manggung. Tur lagi. Dari umur 5 tahun. Bocah. Dengan nama apa dulu? Sasa Iguana apa Sasa? Sasa aja kan iguananya. Oh lagunya ya. Iya dulu waktu itu tur bareng Cilukba. Cilukba apa sih? Cilukba tuh Messi. Enggak tahu gue. Ada. Itu bukan Eno Lerian juga gak sih? Eno tuh kayaknya Trio beda deh. Kwek bukan sih? Bukan ya? Bukan, kayaknya dia Tralala Trilili deh. Oh iya. Gila kayak ada penyanyi cilik nih gitu. Kamu gak pernah tur ke Batam ya? Wah lupa lagi. Aku ingetnya tuh ke Jogja. Ke Jogja? Iya, aku yang inget banget tuh kayaknya ke Jogja. Terus aku tuh inget kayak pas manggungnya gitu. Ada tuh di memori aku tuh, oh ya dulu tuh kayak gini ya gitu. Pas manggung. Dengan umur 5 tahun, 6 tahun. Aku ada juga memori pas lagi soundcheck gitu ya. Anjir. Jam 6 pagi. Soundcheck itu malam ya. Malam tapi kemarinnya gitu. Terus kayak kan itu nyanyi bocah-bocah semua ya. Iya, nonton? Nggak tahu. Nah itu aku nggak tahu ya, nonton
siapa lah. Terus gitu. waktu itu ini gak kayak ini tolong dong talkback gitu. Kalau sekuensinya Sequencernya di Siri kliknya reverb. kliknya tolong dinaikin. Kayak gitu dulu. Umur 5 tahun tapi umur 5 tahun udah Nggak kayak gitu. paham ya. keren banget. Ya gitulah. Pokoknya waktu soundcheck tuh pada cranky gitu semuanya karena kan bocah ya malam-malam. Ada yang nggak jadi soundchecknya gara-gara udah ngantuk gitu. Lucu banget lagi. Permasalahannya itu. Masalahnya gitu ya. Permasalahannya Terus ada ngantuk. yang susah mau manggung gara-gara dia di backstage nangis dulu gitu. Iya. Kayak aku pernah deh nangis dulu gitu. Kata mamaku sih. Sebelum manggung. Iya, jadi nangis terus dipanggil tuh nama aku kan. Udah itu langsung wah, Oh, ada. keren. Brush it off. Lucu banget ya. Mau manggung. Mau manggung. Setlistnya berapa menit? Iya. Nggak inget. Kayak balik lagi terus kayak lagi terus balik lagi gitu ada. Encore gitu. Iya, encore gitu. We want more. Kayak udah tahu gitu kan encore, ternyata encore bohongan, gue baru tahu lagi. Ada settingannya. Iya ya. Gue belum pernah ngerasain sih. Kalian udah pernah ngerasain encore? Encore Sasa. Bukan. Bananera. Oh. Disiapin. Disiapin. Ada Encore juga. bohongan, iya adalah. Ada. Itu bohong guys. Enggak, tapi kalau beneran gak dipanggil lagi ya udah berarti udah Ya Sasa. udah. Mungkin kita balik ke momen hiatusnya kali. Boleh. Mungkin hiatusnya nih. Nah, Bananera itu kan hiatus selama 7 tahun. Heeh. 8 8. tahun, terus kayak memberikan banyak waktu untuk refleksi lah. Ada pengalaman tertentu selama masa itu gak sih yang menjadi lagu di album yang sekarang itu? ya khususnya buat Mas Nanda kali ya. Oh, ada. Lagu yang ini kan terus ku tulis sampai Oh, nafas iya. ini habis. Oh, ya. Oh itu tuh refleksi dari 8 tahun hiatus itu. Oh ya, refleksi salah satunya. Refleksi untuk ya di situ sih lagunya ngejelasin aku mau menulis terus gitu sampai nafas ini habis. Iya gitu sih maksudnya. Iya gitu sih. Kalau ini Mas, kalau Sang Pemula, Oh. sebenarnya gue Menarik. belakangan sih Waduh. kayak dengerin, terus ada liriknya tuh seru nih. Menginjak Yang kepala 3, kupikir ku paham dunia. Asik. Kayak gue baru umur 30 tahun, gue udah naik 30 terus kayak dengerin, anjir ya juga ya. Kayak ternyata umur 30 tahun lu banyak, kalau menurut gue, anjir gue masih banyak yang belum tahu sebenarnya gitu loh. Itu tuh gimana tuh Mas? Ada di situ juga nggak? Iya sih itu umur 30-an plus pernikahan ya. Oke. Perundungan-perundungan yang muncul setelah ya aku ngerasanya kayak dulu mikirnya kayak umur 30 gue udah berdamai dengan diri. Kayaknya semua orang mikir kayak gitu ya. Iya, ternyata pas makin kesini kayak ternyata Chapter baru ternyata. ini udah babak baru, babak Bener. bonus ya, Bener banget. sangat plot twist gitu kan. Bener banget. Lu belum sih? Iya belum. Belum kan? OTW. OTW. 30. Ini apa kisi-kisi gitu ya, Kisi-kisi. kisi-kisi untuk Gen Z ya. Ada di Sang Pemula ya. Ada di Sang Pemula. Tutorial ya. Lumayan deh. lumayan. Pokoknya jangan ngerasa udah gue udah berdamai dengan Bener. Jangan dulu. ya, entar lah itu umur 70-80 kayak baru bisa ngomong gitu ya. Damai sih. Benar-benar. Emang apa yang lo dapat dari lagu itu? Kenapa? Sebenarnya Merasa mungkin kalau gue relevan? pas gue dengerin, mungkin arahnya ke cinta ya. Iya, Iya kan? itu kayak cuman kan sebagai pendengar kayak harusnya mungkin bebas gak sih Interpretasi. ya kan ke arah mana aja. Terus kayak umur 30 tahun udah menikah, udah punya anak. Jadi kayak di relate-nya tuh enak gitu loh. Soalnya jujur katanya kalau misalnya orang udah bernikah tuh bingung galaunya kayak gimana, Net. Orang udah nikah galaunya kayak gimana? Iya, ngerti gak sih? Karena lu udah misalnya punya pasangan gitu. bukan, misalnya lu pacaran nih, terus kayak lu marahan, putus bisa galau kan. Nah kadang-kadang tuh kalau misalnya di pernikahan tuh kayak
anjir kok lagi pengen galau gimana caranya ya. Hmm. Kadang-kadang tuh pernah ada kayak gitu. Terus kayak gue dengerin lagu yang ini lumayan kena sih sejujurnya gitu. Main galau. Iya, walaupun arahnya nggak ke arah percintaan tapi bisa direlatein aja gitu. Oke ya. Itu sih yang gue rasain di lagu itu sih. Oh iya. Gitu. Mungkin aku itu sebenarnya kurang lebih kayak gitu juga sih sumber inspirasi. Jadi aku gimana ya? Itu apa lagunya juga banyak terpantik oleh sesi-sesi konseling ke psikolog ya. Jadi di salah satu sesi terapi itu psikolog ngasih tahu kayak ya mungkin selama ini kamu terbiasa menyelesaikan masalah-masalah emosi sendirian gitu, nggak melibatkan orang. Ya itu wajar karena kan pernikahan adalah sesuatu yang sangat baru gitu kan buat orang yang udah menikah gitu kayak mungkin dia aku nikah di 33, berarti selama 33 tahun kan hidup sendiri, sekarang 3 sekian berarti udah 36 berarti kayak udah mau 4 tahun pernikahan. Iya 33 tahun banding 4 tahun itu kan pernikahan jadi sesuatu yang baru banget. Dan kadang-kadang ketika menyelesaikan suatu permasalahan yang menyangkut emosi yang ada di dalam, aku lebih seringnya kayak berusaha nyelesain sendiri gitu, nggak melibatkan pasangan. Dan nggak tahu cara ngebaginya ke partner ini gitu, kayak partner istriku. Dan itu adalah sesuatu yang harus dipelajari gitu. Psikolog pada saat itu ngomong ya harus belajar untuk berbagi dan menerima cinta yang diberi oleh partnermu gitu. Dan itu jadi ref lagu gitu. Gitu sih. Bener. Apa dengan hal ini apa berarti musik itu jadi outlet dengan apa yang terjadi sama Mas Nanda gak? Maksudnya kayak tadi kan ada pergumulan pikiran kayak gitu ya. Ya Mas Nanda juga konseling ke psikolog. Apa musik itu bisa jadi salah satu outlet yang bisa dibilang mujarab gitu untuk ya sampai akhirnya menghasilkan ref yang tadi untuk istrinya Mas Nanda gitu. Oh iya banget lah. Menurutku musik tuh ini sih buatku katarsis gitu ya. Katarsis tuh kayak ya wadah untuk mengekspresikan apa yang sulit kita ekspresikan gitu kan, ya sesuatu yang abstrak banget, terus kita bisa menerjemahkannya jadi sesuatu yang konkret dalam bentuk lagu gitu, kebetulan yang ini gitu. Jadi itu pastinya sih musik selamanya akan jadi katarsis sih buatku. Bener gak sih katanya katarsis? Ya, tapi maksudnya katarsis, itu bukan pelampiasan ya jadi aku sih orangnya susah ngomong ya. Ini aja belibet banget kan. Susah mengekspresikan hal-hal. Baru bisa ngobrol sama orang tuh mungkin baru kayak 5-10 tahun belakangan. Sebelumnya tuh kayak benar-benar socially awkward dan kayak diem gitu dan jadi aku ekstrovert tuh baru-baru belakangan ini. cerewet baru belakangan ini. Kayak baru menemukan keseruan kayak ngomong gitu, kayak baru-baru banget lah gitu. Tapi emang jarang kelihatan ada di, mungkin karena Bandanera dulu tidak sampai ke upaya untuk kayak promo gitu kan. Cuma emang kita juga waktu riset gak nemu sama sekali. Gak nemu ya. Seru nih kayaknya. Seru. Kayak Mas Nanda kalau misalnya kita ajak ngobrol di sini akan seperti apa orangnya? Ternyata terbuka sama dirinya sendiri. Soalnya kita nggak ada bayangan gitu Mas. Kalau soalnya kan nggak ada di YouTube nih, kayak wah ini kayak seru nih buat ngobrolnya nih. Kayak kita nggak tahu apa-apa gitu. Ya udah kita ngobrol-ngobrol aja gitu. Iya itu bagian tertutupnya, jadi kayak di sosmed nggak pernah ditampilin apapun selain kerjaan gitu, kayak kerjaan dalam hal ini musik ya.
Iya itu, iya gitu sih. Gimana sih? Pada dasarnya introvert susah ngomong, cerita dan berekspresi, tapi ketemu medium paling enaknya di musik gitu. Jadi Kalau dari Sasa ada nggak sih kayak ini gue pengen nanya ini aja sih, kepo aja sih. Dari Mas Nanda kan katanya baru terbuka, baru mengeluarkan sisi ekstrovertnya belakangan ini kan. Dari Sasa gimana? Mas Nanda kadang-kadang suka kayak ini gimana sih cara ngomong sama ini gimana sih, ada gini, ada gitu-gituan nggak sih, Sa? Enggak sih, dia nggak pernah minta pertolongan. Tapi dia tetap kayak gimana sih ngomongnya gitu. Maksudnya bergumul sendiri gitu loh. Capricorn mentok ya. Mentok banget ya. Berarti kalau manggung pembagian ini gimana tuh? Oh itu sih, nah Kayaknya bisa-bisa aja deh. Bisa-bisa aja. iya. Mas Nanda. Kalau itu kita bisa ya. Apaan? Kalau di panggung maksudnya langsung tektok Tektokannya ya. gitu. Oh bisa Bisa. iya. Bahkan waktu di Pesta Pora tuh kayak Mas Nanda sempet mempromosikan minuman gitu kayak di atas panggung. Dia ada itu sih, ada bakat jadi komika. Bukan bakat itu, kalau di panggung tuh suka jadi orang lain gitu nggak sih? Terus kayak kita kalau lihat di YouTube, itu siapa, itu kayak bukan gue gitu. Kayak jadi kayak ada sponsor gitu kan waktu itu. Sponsor bukannya Mas waktu itu? Sponsor, ya, kan? sponsor. Terus kayak Mas Nanda, bentar ya jeda satu lagu ke lagu lainnya, terus kayak haus nih. Untung ada ide kayak gitu. Kayak Password tuh. Mas Nanda. Soalnya manajerku udah mengingatkan berkali-kali, nanti ada ini kayak oke. Apa dia tulisin di bawah, tapi nggak kebaca ya. Pas berdiri gitu kan nggak kebaca tulisannya. Ya udahlah, improvisasi aja kayak. Lucu lagi. Lucu sih. Pernah MC juga tuh Nanda. Oh iya. Sumpah. sih acara apa Mas Nanda? Kemarin itu kan 3 pagi launching. Oh iya. Nah MC-nya Nanda, bukan MC. Itu si Sigit sih malah. Dibilangnya sih moderator tapi lebih ke MC sih kalau itu dia ngelawak, Moderator ya. menghibur banget itu kan, nonton kayak ya ini ngehibur lagi dia. Bagus dong berarti. Ketawa terus itu bagus. Kayak itu aku ngebacain teks aja. Jadi aku udah bilang ke Sigit 3 pagi kan, Git gue nggak bisa nge-MC, gila lu suruh gue MC. Jadi dia tulisin detail di cue card-nya. Detail harus ngomong apa. Iya. Jadi udah lengkap lah kalimatnya, nggak perlu ngarang-ngarang. Jadi aku tinggal bacain aja itu pada hari itu tuh, kayak bacain kitab. Tapi kalau misalnya dia keceletot salah tuh kayak bentar salah lagi. Itu pasti dimaafkan tuh. Kayak gitu bagus kok, tapi nggak bisa. Gitu bagus ya. Boleh kalau Bisa ada job dijajaki. MC. Nggak mau. Bisa dipilihan. Ya, kamu aja lah lebih cocok. Nanti Sasa harus lebih banyak ngomong di panggung. Iya nggak Sa? Iya. Ditodong. Todongnya gitu ya. Lucu banget lagi. Ya, Tapi gue bertemu Mas Nanda tuh kayak pertama kali ketemu di Tahu-Tahu Festival ya Mas Nanda. berarti. Iya. Di Bandung ya. Di Bandung. Karena kayak gue punya temen yang berteman dengan Mas Nanda juga gitu, terus sering dengar kalau Mas Nanda nih orangnya suka awkward gitu kan, jadi kayak mungkin butuh di approach duluan atau gimana gitu. Tapi waktu itu Siapa yang ngomong kayak gitu? tapi waktu itu justru yang approach gue duluan Mas Nanda gitu, kayak waktu itu turun dari panggungnya Eki. Iya. Waktu itu featuring dong. Iya, featuringnya sama Reruntuh, terus kayak ngobrol, akhirnya bisa punya kesempatan ngobrol di situ. Kayak ini aslinya Mas Nanda seperti ini gitu, kayak kan sempet starstruck juga ya gue kayak Iya. melihat. Bener deh, gue kayak dulu tuh melihat Bandanera sebagai sesuatu yang membuka kasana musik gue. Asik kan? Boleh juga bahas. Belum lagi kalau ketemu saya tuh gue waktu di umur 13 tahun. Sebenarnya kalau tadi sebenarnya saya kan belum waktu sebelum kita ngobrol di sini dia bilang kayak kita belum pernah ketemu gitu kan, baru follow-followan. Tapi gue tuh sebenarnya udah pernah nonton dia manggung semenjak gue umur 13. Mungkin saya waktu itu SMA ya. Jadi gue punya teman-teman. Punya teman-teman yang seband sama dia, jadi Aduh, kayak ini dicengin nih Mas Nanda. Soalnya Chapter yang dia tutup-tutupi nih. ini kamu tahu ini kamu tahu. Gak mau detail lah ceritanya.
Pokoknya waktu SMA dia punya sebuah band yang kayak arahnya ke Paramore gitu-gitu ya kan. Jadi Hailey dulu. Oh iya. Keren. Megang mic-nya gini ya. Ini orange. Dan energik dan sangat beda ketika gua sudah mulai dewasa terus nonton band Sasha dulu, Rice Cereal and Choco Almond ya. Performa di panggungnya beda, jadi kayak ini orang yang berbeda dengan yang gue temui beberapa tahun lalu gitu. Baru Terus tadi sekarang terus sekarang di Bandanera dan ketemu langsung, jadi kayak ya itu kayak yang gue bilang, gue coba menghimpun memori Bandanera itu ternyata lekat sama gue juga dan evolve sama kehidupan gue. Jadi terima kasih Bandanera telah hadir ke sini dan berjalan lebih jauh bersama gue. Asik. Sama-sama Mevo Medi. Asik. Sama-sama Mas Junet. Belum beres. Iya, harusnya lu masuk ke pertanyaan selanjutnya. Yang gua bridging ya. Bridgingnya ya. Itu bridging ya. Bridgingnya susah banget. Iya, yang nonton kan nggak tahu ya kalau ini Junet Pendara, nggak tahu ya, atau akan Tahu, dikasih tahu. tahu. Oh tahu. Terkenal dia Tahu. pas. Kan ini palanya doang. Kepalanya aja terkenal ya. Kepalanya keren. Apalagi kalau dibalik ya. Sabar nih. Kita akan bahas soal musik dan karya lama ya. Lagu-lagu dibaca aja. Iya, boleh. Maaf banget. Soalnya Gak apa-apa. nggak persiapan bridgingannya tadi gue nggak dapet, gue dapet. Kaget. Kaget, Ya, jujur nggak apa-apa, kaget. nggak apa-apa. Lagu-lagu seperti Yang Patah Tumbuh dan Hilang Berganti dan Hujan di Mimpi tetap relevan meski waktu terus berjalan. Bagaimana kalian melihat karya-karya itu sekarang? Ini butuh mikir dulu. Itu nggak apa-apa sih. Kamu Apa ya, aku sebagai orang luar gitu Iya, yang dari waktu Sasa itu dong, dari Sasa dong. nggak ikut penulisannya gitu gimana? apa ya? Gimana Sa? Iya, sambil mikir-mikir Oke. pakai mic ya. Apa ya? Jujur aja nggak apa-apa Sa. Iya, ini beneran mikir. Oi. Apa ya? Sekarang sama dulu. Ya dulu jelas. Maksudnya aku dulu pendengar juga lah ya. Mungkin kita ya di masa yang sama saat itu. Waktu Bandanera aku lagi apa ya? Itu tahun berapa sih? Berarti Kuliah. kamu tuh mulai. Iya, kuliah sih kan. 2013, 12. Oh iya, iya bener, aku lagi kuliah. Lagi musik-musikan juga gitu. Terus aku mendengar Bandanera saat itu. Kompetitor gitu ya. Enggak, Saingan ya. kayak beda banget ya sih. Beda banget ya sih. Beda banget ya sih. Beda-beda. Kan Iya, bandmu beda. rame kan. Iya, beda aku rame banget. Sama yang mana nih fase yang Rice Cereal. Rice Cereal Iya, saya itu atau 2000. Paramore atau Iguana? Ada tiga. Gue udah pertama. Rice Cereal itu aku lagi Rice Cereal terus Bandanera apa ya aku lihat. Yang Patah Tumbuh sama apa tadi? Kayak Hujan di Mimpi Iya. album Oh, album 2. sejujurnya aku waktu dulu nggak terlalu ngeh sama judulnya, cuman tahu oh ya ada lagu ini nih gitu. Cuman yang Patah Tumbuh tuh lebih melekat, soalnya kan lebih hits ya waktu itu ya. Top Spotify. Top Spotify. Dua lagu. Keren. Oh bukan enggak. Maksudnya kalau ke page Oh, Bandanera iya. ya. Oh, Kobet cuma Iya, Dua lagu kayak itu, iya. cukup sering lah diputer gitu atau dibawakan di mana-mana gitu. As pendengar sih, aku melihatnya oh kayak ini magis banget nih. Tapi beda banget sama aku kan cheerful banget ya dulu. Kalau sekarang aku tiba-tiba ada di tidak cheerful ini. Tapi kemagisannya aku rasakan sendiri itu emang gimana ya? Aku bingung. Semenjak panggung pertama di Pesta Pora berarti Oh, udah ngerasa. oh itu aku ikut terharu sih. Hmm. Maksudnya di situ aku terharunya karena mungkin energinya emang gila banget sih Pesta Pora. Itu keterlaluan kalau dia gak kena mental. Iya. Mas Anda sempet ini juga nangis juga kan waktu itu, ada kayak sempat terharu juga. Menahan ya. Biar terlihat profesional ya. Tapi yang pas datang di itu Pespor ya? Pas datang di Pespor, kalian ngeliat gak sih orang yang nonton tuh kayak ini kayaknya masih umur-umur kayak generasi 2023 nih, atau wah nih mungkin nih orang-orang lama yang denger lagi nih gitu. Kalian merhatiin gak sih orang-orang yang nonton itu? Kayaknya orang lama deh. Orang lama. Kayaknya. Tapi kalau di penontonnya ya kan gua ada di penonton.
banyak juga kok yang generasi kita. Oh intinya yang datang sana orang-orang yang rindu sama Bandanera sih menurut gua. Oh, oke. Heeh. Dan ya pengen menyaksikan panggung yang monumental aja gitu waktu itu. Iya. Nanda Badudu akhirnya menyanyikan Bandanera yang akhirnya berkelanjutan sampai ke hari ini gitu. Iya. Bandaneranya tumbuh lagi gitu. Dan juga ada lagi pertanyaan, gue penasaran juga. Era dari 2024 ini kan genre musiknya kan berubahnya gila-gilaan ya iya, daripada iya. yang dulu-dulu kan. Mungkin dulu-dulu ada band ini sama gitu loh. Kalau sekarang kan benar-benar ada yang versi ini, ada yang versi ini gitu. Dulu tuh kayak 2016 kayak Bandanera 2015. kayak Bandanera dan musik-musik sejenisnya tuh sempat dilabelin anak senja gitu. Iya, Iya kan? dulu tuh. Kalau sekarang kan bener-bener udah gak boleh sama, kita cari yang lain. Jadinya tuh beragam gitu kan. Sementara gue dengerin baru-baru ini sih, gue dengerin album kalian gitu yang paling terakhir, yang paling baru. Mungkin agak-agak anjir ini Bandanera banget nih. Gue masih menemukan masih gitu ya? masih menemukan itu Bandanera banget nih. Tapi wah hebat juga ya Bandanera di tahun 2024 ini masih ada ciri khas Bandaneranya gitu loh. Di tahun 2024 ini sementara kan udah beragam sekali gitu loh. Nah itu tuh ada apa nggak sih? Ada yang kalian kayak apa ya bahasanya ya? Apa yaudah nih kita tetap kayak gini aja di tahun 2024 ini dengan ada ya udah modifnya sedikit-sedikit aja tapi kita Mempertahankan berjalan cirinya. ciri khas Bandanera nggak tiba-tiba jadi elektro yang siapa yang tahu kan gitu masukin apa masukin ini gitu Kita ada loh. lo-fi-nya loh. Nah misalnya tiba-tiba Bandanera jadi lo-fi kan Iya. tapi tetap stay gitu di Bandanera itu Iya, tuh kalian gimana tuh? Penasaran juga sih, tapi apakah pertanyaan lanjutannya mungkin ya adakah ide yang mengarah ke sana juga kayak instrumentasinya nanti mau ditambahin lebih megah dan berubah dari Bandanera yang biasanya. Nah, Yang album kemarin atau yang akan datang? yang akan datang karena ini oke. project jangka panjang kan. Ya. Aku pikir dari penulisan lagu, terutama lirik ya, aku ngerasa sekarang tuh orang-orang lebih kritis ya. Iya. Kalau di era dulu awal-awal Bandanera muncul, apapun yang diberi oleh skena indie gitu kan kayak ya udah itulah yang diterima gitu tanpa banyak mengkritisi ya karena mungkin kolamnya belum begitu besar, terus perbandingannya sangat drastis antara skena pop gitu, skena pop mainstream lah ya gitu dengan yang indie. Jadi kan kalau yang mainstreamnya pada saat itu kan apa sih yang lagi naik Raja gitu kan, Raja. Januari. Perbandingannya sama Mocha gitu kan, itu kan beda banget kan. Nah kalau sekarang tuh lebih apa ya, lebih sublim lah gitu karena udah antara yang mainstream industri sama yang indie kayak dari segi kekaryaan penulisan juga nggak begitu beda jauh sekarang. Dan aku ngerasa orang-orang jauh lebih kritis gitu dari segi penilaian terhadap lirik atau penulisan lagu yang bagus banget sih, karena ya dari sisi penulis lagu jadi tertantang ya untuk membaca zaman, terus bukan membaca zaman sih, membaca tren, terus bukan tren juga sih, maksudnya membaca situasi dan mengembangkan diri, menantang diri lebih gitu. Aku ngerasa pas di 2010-an awal tuh lagi rame-ramenya gaya penulisan yang penuh dengan metafora. Didahului dengan Payung Teduh. Payung Teduh kan ngeluarin apa tuh yang hijau itu Dunia Batas ya. Dunia Batas kan. Itu happening banget kan albumnya. Sebelumnya ada Float. Sebelumnya ada liriknya tuh penuh dengan metafora dan Bandanera maksudnya kalau dibanding-bandingin tuh adalah warna-warna permainan metaforanya Bisa dikelompokkan ke sana gitu. Iya, bisa dikelompokin ke sana. Secara sengaja nggak sengaja gitu. Pada saat itu penulisannya kayak gitu. Nah, kalau sekarang tuh udah jauh lebih bermacam-macam gitu. Sejak siapa ya mungkin Baskara kali ya ini ya. sekarang sebelumnya Jason Ranti Jason Ranti mulai nulis
dengan modal gitar doang bisa nulis panjang ala-ala Iwan Fals, Bob Dylan yang realis tapi parodi gitu kan. Kayak bisa ya nulis kayak gini. Sebelumnya lagi mungkin kalau lebih terus Baskara, terus Sal, terus kayak gaya penulisan tuh semakin macem-macem sekarang yang bisa dieksplorasi. Dan jadi tantangannya kayak lo mau bertahan dengan gaya yang dulu atau mau eksplorasi gitu. Jadi kayak aku ngerasanya sih ada dorongan yang kuat yang berasal dari ekosistemnya ya gitu, bukan cuma dari 1-2% untuk mendorong songwriter ini bereksplorasi dan menemukan dirinya lagi di tengah eksplorasi itu gitu. Nah itu yang berusaha aku terapin di album kemarin sih. Jadi mungkin dari segi penulisan lirik aku ngerasanya kalau dari sisiku ya yang nulisnya gitu, kalau nggak tahu dari yang membacanya jauh lebih lugas ya dibanding yang album-album sebelumnya. Kalau sekarang kayak ya udahlah, aku lagi agak bosen dengan metafora, jadi kayak mau ngomongin sesuatu langsung aja sampein gitu. Dan terus aku pikir kayak apakah cocok ya, terus kayak ya udahlah cobain aja lah, kalau misalnya nggak cocok juga adanya idenya ini, dan ya kita kayak ya udah mau mengapresiasi ide yang ada pada saat ini, dan itu yang dijadiin ya gitu sih. Aku merasa aku ikut terdorong untuk mengeksplor itu karena ngelihat ekosistemnya lagi kayak gitu. Wah, orang-orang pada nyari gayanya lagi nih masing-masing gitu. Jadi ya itu sih kemarin jadinya kayak gitu karena niat ingin eksplor juga dari segi penulisan. Kalau ke depan gimana? Ke depan nih kita. Kedepannya kita lihat ya. Apakah masih lugas? Saya sudah menyiapkan banyak materi. Asik. Materi voice note kali ya. Ya, aku sih kebayang sekarang ini sih aku menyadari ya album 1, 2, 3 tuh kayak aku apa sih kayak terlalu mengambil porsi besar banget gitu. Aku pengen ke depan bikin yang suara perempuannya, suara Sasa lebih di depan gitu. Terus kita kayak diskusi gitu. Maksudnya di sini ya, di sini. Maksudnya aku kayak udah cukup lah, aku terlalu apa ya. Sekalian mau dibantu rekomendasi produser gak? Mungkin butuh videografer. Tapi mau ngomongin produser-produsernya sendiri di album Tubuh dan Menjadi ini, Mas Indra Perkasa ya. Iya. Ke semua lagunya dia yang garap sebagai produser ya. Apa alasannya memilih Indra Perkasa selain kakak ipar dari Mas Nanda? Ya itu ada di list lagi, kakak ipar. Iya, dia nikah sama sepupuku. Alasannya karena kemarin di proses kemarin kita kan semua berangkat dari demo ya. Dan demonya itu nggak semuanya bagus ya. Maksudnya mentah banget lah gitu. Dan Indra itu bisa menangkap maksud si lagu, nyawa si lagunya, dan mengamplifikasinya lewat aransemen gitu. Aku ngerasanya kayak gitu. Dan sebelum garap lagu itu kan emang udah banyak garap lagu yang lain sebelumnya sama Indra, dan dia selalu kayak gitu sih, kayak selalu nyediain waktu dan energi untuk menangkap maksud si lagunya. Jadi semua berangkat dari situ gitu, ya nggak sih? Benar. Jadi kadang-kadang kita juga takjub sendiri pas dia udah ngaransemen. Iya lagi ini maksudnya, dan dia membuatnya lebih luar biasa dari ekspektasi itu biasanya. Iya, kayak wah, ya nyampe gitu, jadinya lebih nyampe. Gitu. Lebih dari yang diekspektasikan. Lebih. Iya, kayak di lagu pertama tuh kan kita demonya kayak ya udah kayak Jose Gonzalez gitu. Jose Gonzalez. Akustik aja gitu. Ada beat tapi di senar 6 gitu, deng gitu kan. Nah, terus si Indra nambahin beat kayak
kita nggak sama sekali Iya nggak sih, itu kepikiran nggak ada kepikiran sih. beat lo-fi gitu kan di situ kayak. Di lagu itu kan terus ketulis. Iya, terus kayak dia naruh beatnya di situ kan, terus kirim ke kita ya tentu saja jadi kita dengarkan terus menerus kan gitu. Jadi begitu di beatnya dihilangin kayak kita nyariin gitu. Enggak ini kayaknya harus pakai Kayaknya beatnya emang gitu. harus ada. Sama lagu yang single. Iya, tak apa aku lelah. Iya. Benar. Apa aku ilah. Itu juga aransemennya kebayang apa dia yang membayangkan secara full ya kayak gitu. Jadi si Indra banyak berperan sih, perannya sangat besar mengamplifikasi nyawa si lagunya gitu. Cara dia menyerap demonya tuh seperti apa, kan beda-beda ya cara kerja produser. Kalau Mas Indra ini seperti apa? Jadi lumayan penasaran nih, kayak apakah dia harus mengetahui dulu ini latar belakang lagunya apa nih gitu agar dia bisa merasakan kayak gitu, atau udah aja cuma dikasih demo terus kayak oke, ini udah tahu gambarannya mau seperti apa? Ada sih ngobrol-ngobrolnya dulu ada. Sesi makan-makan barengnya justru Ada. lebih panjang Itu daripada lebih panjang. sesi apa namanya, sesi di studio ya. Iya. Itu bikin aransemennya cepet banget malah ya kan, Mas Hendra cepet banget. Cepet Cepet banget. ya harus banyak ngobrol sih sama mabuk bareng gitu mungkin. Lebih bagus lagi tapi tapi karena udah pada babak-babak jadi tahu diri ya. Jadi tahu limit Tahu limit ya kan. Cukup aja ya. Iya kemarin banyak sesi ini ya sih, sesi ngobrol. Malah banyak sesi ngobrolnya ketimbang apa genjrengannya gitu. Iya kayak ya pasti setiap lagunya ditanyain maksudnya, terus dia kayak dia ternyata kritis gitu sama liriknya, kayak membaca gitu. Kayak bahkan di lagu yang Mimpilah Seliar-liar kayak Iya benar. dia bilang, si Nana belum pernah nih nulis lagu kayak gini nih. Kayak oh lu perhatiin segitu aja ya. Enggak, aku gak ngomong gitu tapi kayak dalam hati gitu. iya. Nanti kirim link ke Mas Indra. Iya, maksudnya ternyata dia memperhatikan detail gitu. Dan ya selain karena chemistry karena saudara ya. Tapi saudara juga belum tentu selalu ada chemistry. Gak itu urusan lain. Iya, nyambung lah ini apa tektokan musikalnya. Tapi emang background dia kan musik mentok kali ya kalau mentok banget sih. Dia sebenarnya di eksperimental sih jiwanya tuh kayak. Jiwanya di eksperimental. Iya, dia apa kalau di grup Indomodular tuh dia dijuluki profesor karena semua pertanyaan bisa dia jawab atau kalau nggak ada jawabannya dia yang paling rajin nyari kayak kayak iya gitu apa. Dan sebelum dia apa ke eksperimentalan gitu dia ke eksperimental karena bosen dengan musik ini musik baku kali ya. Bukan musik baku, apa musik ngorkes gitu kayak ya, mungkin udah gak ada tantangannya gitu kali, udah terlalu sering atau bagaimana nggak ngerti. Itu mungkin Indra yang bisa jawab. Cuma ya gitu sih, jadi untuk ngaransemen bisa cepet karena kayak udah bukan udah bosen ya, maksudnya kayak perlu dikasih tantangan baru. Nah menurutku kemarin mungkin album kemarin lumayan, kalau menurut istrinya sih kayak ini jadi tantangan baru buat dia. Kayak menyalakan api semangat dalam diri dia untuk ini lagi. Iya karena katanya beda dengan ngerjain ini apa kerjaan korporat yang kayak revisi kan. Kalau ini kan kayak berkarya gitu kan. Kalau kerja korporat kayak Kenapa apa ini musiknya kayak musik hantu gitu. Kayak udah dibikin susah-susah di komennya kayak gitu kan sama bosnya kayak Musik hantu. kayak musik hantu. sama sekali juga korporat ya. Mas Indra Perkasa salah satu produser yang lumayan distintif juga sih ya. Yang paling gue inget tuh Monita ya, albumnya Monita. Iya, Monita Thalia ya. Jadi tapi dia lebih ke scoring sih sebenarnya. lebih banyak nih scoring. Tapi di kemarin gue baru dengar juga kayaknya lagu Bandanera gitarnya sangat bermain ya. Sangat bermain gimana maksudnya? Jadi kayak kalau paling bisa- depan gitu ya gitarnya. Kayak
kalau misalnya lu lagi zaman SMA terus lu dengerin lagu itu terus lu mainin kayak jago gitu. Masa sih? Kayak lu di Iya, tapi Mas gimana cara nguliknya? Asik. Mas Anda ada background apa gitar klasik kah atau Enggak ada sih. Itu image yang mau dibentuk. Oh iya. Enggak lah. Susah karena padahal enggak. Enggak susah tahu, itu cuma tuningannya aja Tudingannya diganti. Oh. kayak open day gitu-gitu ya? Iya itu open D ya, DAD Vis AD. Jadi album itu cuma satu lagu Bener nggak yang ini kayak pertanyaan karbu tadi ya. Iya. Karbu Ya Mamiya dikasih karbu. Jadi di album itu yang tuningannya standar cuma satu lagu. Oke. Sisanya tuningan open tuning. Hmm. Itu faktor ini apa pengaruh Chris Karaba, tahu gak dashboard konvensional. Jadi zaman SMP aku ngulikin dashboard. Terus kayak kan lagi zaman-zaman emo ya. Iya. Terus kayak menemukan satu dunia baru yaitu namanya open tuning gitu, kayak wah ternyata tuningan gitar bisa diganti-ganti. Iya. Itu termasuk cerdas ya Mas ya. Kalau Iya. main open tuning itu ya. Iya kayak Jangkauannya kayak lebih jago. luas gitu ya. Kayak jago padahal cuma mencet satu senar gitu kan. Itu penipuan terbesar itu. Berarti kalau manggung gimana Mas tuh? Gitarnya banyak dong. Iya jadi harus kayak gitu lagi. Makin keren tuh. Tapi dari segi perbajetan tidak baik ya. Repot soalnya. Ganti gitar terus kan pasti. Iya. Kalaupun nggak ganti tuning dulu bentar ya gitu. Iya, Ya kan? Sasa ngomong ya kan. Sasa Terus ngomong saya ya. udah mulai kurang bentar kurang. Pasang Sering kapo terjadi. berubah ya kan. Iya. Iya. Dan kalau udah open tuning nggak bisa dipinjemin ke orang-orang tuh gitarnya berarti Mas. Nggak bisa. Iya, Kalau ke enak pendara tuh. mungkin bisa. Ya kan pendara ada open tuning Ayo, juga kan. Emang ada open tuning? Kan bener ini Dari Chris Karaba atau Nick Drake Bre? Pengaruh ya. dari Robin kan Fleet Oh Foxes kan iya benar. Lanjutin. bentar. Robin Pecknold. Iya aku garis keras open tuning. Adrian Lenker ya kan. Adrian Lenker ya kan. Ini kita ada pertanyaan netizen gak sih? Pertanyaan netizen dihilangkan deh. Oke, ya udah. Berarti langsung ke sini aja nih. Oke, boleh. Ini gue juga sebenarnya sangat basic pertanyaan tapi gue rada penasaran nih. Karena ditanyakannya ke Bandanera. Apa yang kalian harapkan perjalanan Bandanera ke depan? Karena Iya. karena setelah memutuskan ya untuk kembali lagi, terus apa sebenarnya? Dan sempat disebutkan kalau ini akan menjadi proyek yang panjang. Dan yang gue tahu juga sebenarnya Mas Nanda tuh punya proyek sauh juga kan sebenarnya. Iya betul. Itu bagaimana nasibnya? Itu aku pengen nasibnya jalan. Aku pengen bikin lagu yang nggak kayak aku gitu di situ. Akhirnya di situ di sauh outletnya gitu. Iya. Yang kalau didengar kayak ini kayak bukan aku lah gitu. Oke. Tapi ternyata masih sulit. Ya itu. Gimana tuh yang tadi tuh? Bandanera akhirnya balik lagi ke Bandanera. Apa? Harapan ya. Tahun 2025 dong berarti ya. Kita langsung aja nih. 2025. Iya dong. Rencana. 2025. Kan 2024 tinggal sebulan lagi. Karena kalau gue lihat Instagramnya juga berubah kan, maksudnya nggak dengan halaman yang lama gitu. Itu di hack gitu. Yang dulu di Sumpah. Sesederhana sesimpel di hack gitu. Terus kita nggak bisa recover. Aku sih nggak bisa recover lebih tepat. Kan pas bubar nggak pernah diurusin, jadi nggak dipasangin security gitu kan. Iya. Oh, akhirnya dihack. Iya. Ya sayang banget. Tapi akhirnya bikin lagi berjalan lebih jauh. Iya. Berjalan lebih Gimana jauh. tuh? Dari Terus, Sasa kali ya? terus agak lucu juga lihat Instagramnya terus kayak jadwal manggung, kalau gak salah kayak jadwal manggung minggu ini belum ada gitu jadwal. Kalau mau undang boleh dong gitu. Main humor aja ya. Itu komunikasi yang baru loh, Bener, yang bener. bisa dilihat dari Bandanera. Iya juga ya. Akhirnya kita ada tapi tanggal 30. Iya benar. Ada ya? Akhirnya ada nggak jadi kosong. Enggak kosong soalnya kita kemarin ada agenda Iya. pribadi. Kan waktu itu belum tahu jadwal rilisnya kapan kan. Iya. Ya kan. Terus udah diisi jadwal pribadi yang Benar. ternyata jadwal rilisnya
bertepatan. Bareng. Iya. Bener-bener cuman selang 10 hari kita langsung Habis rilis kayak langsung Jadi kayak- hilang. ting. Gimana Cabut. jadi? Apa 2025 ya? Ya 2025. 2025 harapannya Bandanera Video klip. itu harapan juga buat kita. Itu harapan kita. Tapi belum tahu. Harapannya video klip terus bisa ke berbagai kota lah. Bisa sharing ke semua teman-teman di Indonesia. Nggak Indonesia juga boleh. Jepang ya, Boleh Jepang. kok boleh. Fuji Rock Festival. Seru banget. Iya. Baru Ali doang bisa. Iya. Bener juga. Karena gak ada liriknya juga sih. Aku nonton Ichiko Aoba aja. Oh, iya. Nggak usah main. Iya 2025 apa lagi? Ada rencana-rencana yang belum boleh dipublish ya? Iya nih, jadi kita kayak hati-hati nih. Oh tapi ada ini Apa? tour. Iya tur, kita emang lagi menjalankan lagi OTW lah gitu ya, tur ke beberapa kota. Titik pertamanya di Solo tanggal 21 Desember. Iya. Ya kan? Di situ ya. Nah kemarin tuh banyak yang ngira itu kayak cuma akan sekali terjadi, jadi yang dari Jakarta pada beli tiket ke Solo. Solo, iya. Jangan. Tenang aja ya. Iya, ada kok ada. Kita mau bikin di sebanyak-banyaknya kota. Iya. Sebanyak-banyaknya kota betul. Ya gitu lah. Harapannya ya itulah bisa sharing lah ke sebanyak-banyaknya orang. Kalau aku. Iya. Ada yang belum mulai dibicarain berarti sesuatu yang besar nih. Yoi dong. Iya, nggak besar-besar juga sih. Lagi cari dana produksiannya. Benar, itu sih intinya. Takutnya nggak ada Harus pelan-pelan dananya aja, Mas. terus nggak jadi kan. Udah nggak usah diomongin dulu. Pelan-pelan. Kita menerima apa ya? Menerima hibah dana Kalau tanggal produksi 30 ini di mana? Manggung di mana? Sebelah. di Iya. Sama Sigmund gitu ya. Kalau nggak salah. Oh Sigmund hari Iya, Sabtu. ada Sigmund kalau nggak Oh salah. iya ada seru, sih. seru. Nanti kita Di share. Adam sih aku tahu sih di Adam. Iya, Ada di dalam juga ya. Sudah. Emang cocok sih Sigmund sama Bandanera. Bisa bersanding lah. Iya, menarik. Tapi aku sangat suka Sigmund. Kan dari Bandung gitu kan. Bandung Pride. Bandung Pride. Tapi kemarin di Joyland dia sudah merubah identitasnya menjadi Depok City katanya. Oh, Depok Nggak mau City. jadi orang Bandung lagi. Depok Pride. Yoi. Ya sudah, berarti lumayan seru ya. Gua- 1,5 jam loh. Gue sangat menantikan project yang tadi belum bisa disebutkan. Iya sebenarnya. benar banget. Oh. Kalian ada harapan nggak? Ada dong. Iya, banyak, pengen banyak dong lagi. denger. Ya pengen dong. Karena lagu-lagu kalian tuh sangat enak buat dimasukin video-video private sih. Oh, Beneran. harapan buat Junet gitu maksudnya. Harapan buat gue lagi. Semoga lagunya Atau Bagus sudah nikah kan tadi? udah. Oh, iya. Semoga lagunya terus ada ya karena setelah apa ya lahannya tuh gimana ngomongnya? Pengen lihat Bandanera tuh kayak punya sengaja konser atau live session lah yang Iya sih. kayak Aurora gitu kayak di tengah Wah seru mana banget. gitu. Sesi dengar live kali ya. Sama Maple ya, Yoi. buatin khusus buat Bandanera. Kita ngobrol. Todong di sini gitu. Bisa? Ayo. Yes. Oke. Itu bikin ya khususnya. Ah video klip Maple bisa gak? Bisa juga sih. Kan ada film kan? Film aja sekali. Ah, iya. Bener. Enggak selamat buat film terbaru Maple ya? Terima kasih Bilur. Film perdana ya? Ketiga. Oh, Ketiga. sorry. Ketiga. Oh, luar biasa. Ya semoga. Dah jadi bingung gue. Salting. Salting. Kayak gue pengennya Bandanera punya konser yang sengaja punya live session itu atau konser yang serupa dengan Iya. itu sama album mendatang karena akan banyak tadi di mention banyak keterlibatan Sasha di situ, penasaran juga Bener. Bandanera akan membawa dibawa ke arah mana dengan warna yang dikasih Sasha Iya. gitu sih. Penasaran semua ya. Ya, akankah ada Iguana. Iguana remix? Juga ya, Iguana folk. Iguana folk. Akustik. Di open tuning, Iguana open tuning. Strip Iguana strip. Strip version. Ulik ya nanti Iguana iguana. senja. Oke Versi deh. senja ntar akan ada ya.
Oke. Oke. Terima kasih, Mas Banda. Nanda. Sama-sama. Terima kasih. Sama-sama. Udah jauh-jauh kesini kali ya. Nanti tinggal 30 kita melipir ke Iya, sebelah. siap. Sukses terus Bandaniranya. Terima Pamit kasih. kali ya. Terima kasih sudah datang. Terima ke kasih, Level Junet. Media Terima kasih. di Behind the Curtain. Semoga kita di masa depan bisa Ketemu lagi. dan melakukan sesuatu Yoi, amin. Tur, mungkin Pendara mau tur juga, kita bisa gabung-gabungin. Ayo gabungin. Videografer kali butuh. Ayo semuanya ayo kita bersinergi. Oke deh. Terima kasih Oke. guys. Terima kasih. Dadah. Bandanira semuanya.